Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang Pak Ihtiar. Selamat siang Bu Ririn. Halo. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apakah saya mengganggu waktunya Pak Ihtiar siang hari ini? Oh tentu tidak. Oh iya, Eh, mungkin waktu siang ini ada yang ingin dibicarakan oleh Pak Ihtiar. Kok saya lihatnya ada sesuatu yang mengganjal dari Pak Ihtiar. Oke baik. Mungkin hari ini saya pengen cerita tentang kesulitan saya dalam menghadapi pekerjaan saya Bu, terutama sebagai guru yang memiliki tugas pokok sebagai pengajar, namun juga memiliki beberapa tugas tambahan di sekolah. Nah, akhir-akhir itu saya merasa saya banyak tidak fokus dan sering membuat kesalahan seperti itu, Bu. Baik Pak Ihtiar. Jadi seperti itu ya yang sedang dialami oleh Pak Ihtiar. Nah untuk sekarang uh, apa yang ingin Pak Ihtiar dapatkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Saya pengen setidaknya dapat insight atau apa ya cara menyelesaikannya, bagaimana saya nanti bisa fokus lagi gitu Bu, biar pekerjaan yang saya kerjakan itu tidak banyak salahnya, paling itu Bu, mencari solusi dari apa yang sedang saya rasakan saat ini. Baik Pak Ihtiar, saya cukup mengerti apa yang sudah dirasakan Pak Ihtiar selama ini. Nah kalau boleh tahu, mungkin Pak Ihtiar bisa sedikit menjelaskan pekerjaan apa saja yang saat ini Pak Ihtiar kerjakan dan mungkin ada rentan tugasnya yang harus diselesaikan kapan, itu boleh Pak Ihtiar menjelaskannya? Oke, jadi di samping tugas saya ngajar utama ya Bu sebagai guru PJOK, itu saya ada beberapa tugas tambahan yang harus saya kerjakan. Salah satunya itu diantaranya itu ada menjadi bendahara BOS, kemudian beberapa tugas lainnya juga seperti pembina UKS, kemudian pembina pramuka dan sebagainya. Lalu yang membuat saya kadang pusing itu sekarang juga kan sedang mengikuti program guru penggerak juga, dan kebetulan kemarin juga mendapat undangan PPG piloting dalam jabatan yang tahap 3 itu. Jadi saya merasa itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama gitu, jadi tidak fokus Bu. Baik, nah mungkin kira-kira nih tugas dari beberapa tugas Pak Ihtiar yang saat ini Pak Ihtiar itu kerjakan, tugas mana yang membuat Pak Ihtiar itu merasa tidak fokus? Kalau yang membuat konsentrasi atau fokusnya buyar itu biasanya yang bendahara BOS Bu, karena cukup banyak ya pekerjaannya ya, dari selain mengelola keuangan itu juga harus membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya, kemudian harus berhubungan dengan rekanan-rekanan yang akan diajak untuk belanja dan sebagainya, itu itu yang saya susah bagi waktunya. Belum lagi kalau ada rapat mendadak di jam pelajaran, itu kadang membuat saya ada rasa malas juga, dan saya merasa perhatian saya ke peserta didik itu jadi berkurang Bu, dengan banyaknya tugas tambahan yang saya kerjakan. Baik Pak Ihtiar, memang sepertinya pekerjaan BOS itu memang harus membutuhkan waktu yang ekstra ya Pak ya. Iya Selain betul. itu juga pelaporannya juga membutuhkan tanggung jawab dan itu juga berkelanjutan juga ya Pak ya. Iya, Iya, enggak ada dan selesainya Bu. iya. Jadi terus berlanjut memang harus Iya. membutuhkan waktu yang lama. Nah, Iya. kira-kira saat ini mungkin ada nggak kiat-kiat atau trik dari Pak Ihtiar sendiri biar Pak Ihtiar itu tetap bisa fokus walaupun dengan pekerjaan itu? Nah, apakah ada Kalau kiat-kiatnya dari Pak Ihtiar sendiri? ya, kalau yang saat ini saya pikirkan ya, mungkin cara yang bisa saya lakukan itu membagi skala prioritas Bu. Jadi
membuat skala prioritas, mana yang perlu dikerjakan dulu, mana yang tidak. Kemudian paling ya membuat catatan-catatan gitu sih, membuat catatan rundown kegiatan, misalkan hari ini saya perlu mengerjakan apa saja dan sebagainya. Itu mungkin akan memudahkan saya dalam mengingat dan mengerjakan tugas ya, biar tidak lupa ataupun mungkin ada yang kelewatan, seperti itu Bu paling Bu. Baik, jadi Pak Ihtiar itu dengan membuat skala prioritas dari tugas-tugas yang harus diselesaikan. Mungkin Pak Ihtiar bisa lebih menjelaskan lagi agar lebih detail, maksudnya skala prioritas yang dimaksud itu seperti apa ya Pak ya? Biar Pak Ihtiar itu dalam menjalankan tugasnya itu biar bisa tercover semua, tidak ada yang ditinggalkan pekerjaannya, seperti itu Pak Ihtiar. Ya paling secara teknis sih ini ya Bu, saya biasanya menentukan skala prioritas itu dari batas waktu pengerjaannya, dari due-date-nya. Jadi misalkan ketika saya ngajar sebisa mungkin saya memprioritaskan pekerjaan saya dulu di kelas. Saya memprioritaskan tidak meninggalkan kelas. Tapi kalau misalkan harus ada undangan mendadak ataupun tugas itu tidak bisa ditinggalkan ketika jam pelajaran, ya mau tidak mau saya menyiasati itu dengan misalkan memberikan tugas kepada anak-anak, atau mungkin saya berkoordinasi dengan guru kelasnya gitu Bu, paling seperti itu Bu. Baik Pak Ihtiar, kalau dengan membuat skala prioritas itu kan muncul dari dalam diri sendiri Pak Ihtiar, atau muncul secara internal. Mungkin selain dari dalam diri sendiri, dari Pak Ihtiar sendiri, apakah ada solusi dari eksternal yang mungkin bisa Pak Ihtiar tambahkan agar permasalahan Pak Ihtiar ini bisa teratasi? Dari eksternalnya mungkin dari siapa gitu, apakah ada? Ya kalau dari eksternal sih mungkin dari teman-teman dari kepala sekolah tentunya. Biasanya saya selalu berusaha untuk koordinasi dengan kepala sekolah. Misalkan saya merasa kok tugas yang diberikan kepada saya itu sudah terlalu banyak dan tidak bisa saya handle semua, atau mungkin kadang hal-hal kecil kelupaan, misalkan harusnya hari ini sudah dikumpulkan ternyata lupa, atau mungkin ada yang harus ditandatangani, minta tanda tangan di dinas, belum saya lakukan dan sebagainya. Itu kadang pertama itu saya sampaikan ke kepala sekolah dulu, karena beliau kan yang memberi tugas ya. Jadi saya sampaikan saya kesulitannya dari sisi mana, itu paling dari kepala sekolah Bu. Terus dari teman-teman, kalau dari teman-teman itu kadang saya minta tolong juga terbatas maksudnya kalau misalkan dari kepala sekolah sendiri tidak menugaskan secara langsung ke teman saya, kan ibaratnya saya juga tidak ada wewenang untuk minta tolong atau memberikan tugas secara lebih, ya paling ya minta tolongnya dalam bentuk sederhana, misalkan minta tolong di printkan atau ngeprint atau ngetik dan sebagainya. Itu pun saya juga melihat kondisinya teman-teman guru, kan teman-teman guru juga punya kesibukan masing-masing juga ya, teman-teman guru yang lain. Misalkan kalau ada di kelas ya saya tidak bisa meminta tolong, kecuali dari kepala sekolah sendiri yang menugaskan. Nah itu saya lebih dalam arti berarti itu dari kepala sekolah. Makanya yang biasanya saya lakukan itu, yang sudah saya lakukan itu koordinasi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan apa yang saya inginkan. Nah baru nanti tinggal kepala sekolah memerintahkan ke rekan sejawat atau tidak, paling seperti itu. Dari faktor eksternal itu saya harapannya seperti itu. Baik Pak Ihtiar, itu adalah rencana ya Pak Ihtiar, langkah-langkah yang akan Pak Ihtiar laksanakan ketika Pak Ihtiar nanti mengatasi masalah tersebut. Nah, dari beberapa langkah itu diantaranya tadi sudah dari eksternal. Nah, kira-kira
bagaimana Pak Ihtiar itu menanggapi jika ada guru yang misalnya ketika Pak Ihtiar memerlukan bantuan itu ternyata guru tersebut kurang bisa mengerti dengan kondisi Pak Ihtiar. Nah, kira-kira Pak Ihtiar langkah apa yang tadi Pak Ihtiar lakukan? Mungkin ini ya, tadi seperti yang saya sampaikan, karena saya itu tidak punya kewenangan untuk memerintah, sementara kalau sifatnya minta tolong antar teman kan ya terbatas, itu tidak, saya juga harus bisa melihat kondisi temannya, misalkan sedang sibuk sendiri dan sebagainya. Tapi mungkin saya akan minta tolong ke kepala sekolah dulu, misalkan saya pengen Ibu A membantu saya untuk menggantikan ketika mengajar ekstra pramuka misalkan, yaitu nanti saya bilang ke kepala sekolah dulu, mungkin ya bilang ke kepala sekolah untuk misalkan jadwalnya besok saya tidak bisa mengerjakan pramuka karena akan mengerjakan laporan bos. Nah, nanti saya minta pendapatnya ke kepala sekolah, bagaimana kalau besok Bapak kepala sekolah menugaskan Ibu ini untuk menggantikan saya. Paling langkahnya seperti itu, Bu. Baik Pak Ihtiar. Jadi tadi Pak Ihtiar sudah bisa membuat rencana-rencana yang nantinya akan Pak Ihtiar lakukan untuk mengatasi permasalahan dari Pak Ihtiar. Coba agar lebih yakin lagi, saya bisa Pak Ihtiar jelaskan lagi tadi langkah-langkahnya rencana Pak Ihtiar untuk mengatasi solusi dari Pak Ihtiar tadi. Mungkin rencananya tadi diawali dengan apa, itu bisa dijelaskan sekali lagi. Oke, kalau dari diri saya sendiri ya, mungkin tadi itu saya membuat skala prioritas mana dulu yang perlu dikerjakan atau mana dulu yang lebih utama, kemudian melihat batas waktu pengumpulannya, mungkin kalau itu sifatnya ada deadline-nya, kemudian mungkin yang bisa saya lakukan membuat catatan-catatan juga ya, membuat mungkin lewat sticky note atau di buku catatan hal-hal apa saja yang perlu dikerjakan di hari itu, kemudian mungkin juga diperjelas lagi apa saja yang harus dilakukan ya gitu. Dari bantuan dari eksternalnya, dari orang lain itu ya mungkin tadi saya bekerja sama atau saya mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Saya bisa menyampaikan ke kepala sekolah tentang kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dan meminta tolong ke kepala sekolah untuk menugaskan guru-guru yang lain yang sekiranya bisa membantu saya. Nah, mungkin kalau misalkan sudah seperti itu, kepala sekolah sudah menugaskan, baru nanti saya bisa berkoordinasi dengan guru lain yang ditugaskan tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak Ihtiar, sangat bagus sekali rencananya. Nah, dari rencana itu, langkah-langkah itu, kira-kira kapan nih Pak Ihtiar itu waktu yang akan Pak Ihtiar lakukan agar permasalahan ini segera terselesaikan? Kalau itu paling besok bisa mungkin ya Bu ya. Kebetulan di sekolah saya itu kan setiap pagi biasanya ada briefing sekolah sebelum apel gitu. Mungkin di situ mungkin akan saya sampaikan, atau mungkin sebelumnya secara personal saya menemui kepala sekolah, kemudian mungkin saya akan menunjukkan list tugas yang saya pegang dan yang saat ini menyulitkan saya atau tidak bisa saya tangani sendiri, dan itu saya sampaikan ke kepala sekolah. Nah, baru nanti kalau sudah ketika briefing mungkin ketika briefing pagi Bu, mungkin mulai besok bisa. Kalau untuk koordinasi ya sifatnya melihat situasi aja mungkin. Baik Pak Ihtiar, berarti nanti minggu depan saya tunggu kabar dari Pak Ihtiar untuk menyelesaikan tugas yang permasalahan dari Pak Ihtiar ini. Nah, kira-kira dari ngobrol kita dari awal sampai akhir ini nih, dari percakapan kita ini, apakah
yang sudah didapatkan dari Pak Ihtiar? Adakah yang sudah didapatkan dari Pak Ihtiar? Ya, tadi saya jadi punya gambaran lah paling tidak untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja saya, lebih bisa memanage waktu, terutama terhadap pekerjaan-pekerjaan yang saat ini membuat saya tidak fokus ya, tidak fokus. Ya mungkin kedepannya saya apa namanya akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dibuat dan lebih bisa efektif lagi dalam bekerja seperti itu, Bu. Lebih bisa bekerja sama dengan orang lain. Baik, Itu Bu terima Riri. kasih Pak Ihtiar ya. Terima kasih Pak Ihtiar sudah sharing dengan saya. Lain kali waktu kita sambung lagi ngobrol-ngobrol siang hari ini, semoga saya dapat melihat perubahan yang dari rencana-rencana yang sudah diterapkan oleh Pak Ihtiar. Itu saja, sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Pak Ihtiar ya. Oke, Bu Ririn. Terima kasih. Selamat Selamat, siang. selamat siang Pak Ihtiar. Dan saya juga akan memberikan refleksi terhadap Bu Ririn ya, terkait dengan tadi praktek coaching kita. Saya apresiasi Bu, akhirnya kemarin kita belajar masih bingung. Sekarang kita ada punya gambaran paling tidak ya. Ya walaupun masih belepotan. Untuk refleksi dari saya itu apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya, secara garis besar, secara alur ceritanya itu sudah tampak ya Bu ya, karena kita juga kemarin sudah latihan, jadi secara percakapan sudah jelas lah, oh ini saya sedang diidentifikasi nih, saya sedang ditanyakan tujuannya ini, itu sudah terlihat. Kemudian yang perlu ditingkatkan itu mungkin kita hampir sama juga, kita itu masih bingung terkait bagaimana cara mengulik ya Bu ya, cara mengulik apa yang sudah disampaikan oleh Koci, kemudian bagaimana Bu Ririn untuk memberikan pertanyaan baliknya itu memang itu butuh jam terbang, jadi kita sama-sama belajar. Kemudian untuk selanjutnya dalam menghadirkan kehadiran penuh selama melakukan coaching, kalau lihat dari kondisinya ya kita selama coaching tadi sudah kondusif ya Bu ya, walaupun secara daring namun percakapan kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk yang perlu diperbaiki adalah mungkin kualitas dari pertanyaan yang disampaikan juga. Saya setuju juga dengan refleksi dari Bu Rin tadi, karena ini memang butuh jam terbang ya Bu ya, butuh jam terbang, apalagi kita kan kadang ngomong itu tidak terstruktur dalam arti asal itu, tapi kalau ini di proses coaching ini ternyata kita berusaha seperti wartawan, seperti reporter, narasumber ngomong apa, kita pengen menggali apa. Nah, seni untuk membelok-belokkan pertanyaan dan mengambil informasi sebanyak-banyak itu kita masih kurang baik. Saya, Bu Ririn juga mungkin merasakan. Nah, itu saya akui memang itu butuh jam terbang. Jadi tidak apa-apa untuk kedepannya kita belajar lagi mungkin setelah ini, karena kita sudah tahu teorinya, kita sudah tahu ilmunya, jadi nanti iseng-iseng mungkin menerapkan ke temannya, mungkin ketika sedang santai kita yuk coba praktek coaching dan sebagainya, itu mungkin akan lebih mudah ya Bu ya untuk menambah jam terbang tadi. Itu refleksi dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihtiar. Saya sepakat memang perlu belajar lebih. Iya betul.